Assalamualaikum adik-adik, gimana kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. By the way, udah pada siap belum untuk belajar hari ini? Kalau udah siap, yuk kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Semoga pembelajaran pada hari ini dipermudah oleh Allah dan semoga mendapat barokah. Amin. Nah, sebelum masuk pada materi, kakak akan memberitahu apa saja sih yang akan kita pelajari kali ini. Yang pertama, kita akan mempelajari pengertian sholat. Yang kedua, adab-adab sholat. Yang ketiga, pengertian zikir. Yang keempat, dalil-dalil tentang berzikir. Dan yang kelima, itu adab-adab berzikir. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini, yang pertama, supaya kita bisa menghayati adab sholat dan berzikir. Yang kedua, terbiasa menerapkan adab sholat dan berzikir. Yang ketiga, memahami adab sholat dan berzikir. Dan yang terakhir, supaya kita bisa menyimulasikan antara adab sholat dan berzikir. Nah, masuk pada materi yang pertama, pengertian sholat. Apa ada yang tahu pengertian sholat? Nah, sholat adalah ibadah wajib bagi setiap muslim yang sudah balik dan berakal sehat. Sholat pada hakikatnya adalah bentuk komunikasi antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman bahwa dengan sholat yang khusyuk, maka seseorang akan bisa terhindar dari berbuat kekejian dan kemungkaran. Nah, masuk pada materi yang kedua, yaitu adab-adab sholat. Langsung saja, adab-adab sholat yang pertama yaitu menjaga waktu dan batasan-batasannya. Yang kedua, pada tempat sujud kita rapikan dan bersihkan dari najis-najis yang ada. Singkirkan gambar, tulisan, atau apa saja yang mengganggu kekhusyuan sholat. Yang ketiga, memakai pakaian yang menurut kita paling baik saat waktu sholat telah tiba. Rapi, santun, baik, wangi bagi laki-laki dan menutup aurat atau secara sempurna bagi perempuan. Yang keempat, menyesal serta bersedih jika tidak dapat menunaikan ibadah dan menikmati sholat dengan khusyuk. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang zikir. Nah, apa sih zikir itu? Sudah ada yang tahu? Zikir menurut bahasa mengingat. Dalam hal ini yang dimaksud adalah mengingat Allah dengan cara memperbanyak ucapan kalimat thayyibah sesuai dengan yang dianjurkan oleh Allah. Yang selanjutnya kita akan mempelajari dalil-dalil tentang zikir. Ada yang tahu dalil tentang zikir? Nah, langsung saja. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 205, Bismillahirrahmanirrahim. Wadkur rabbika fi nafsika tadarruan wa haifatan wa dunal jahri minal qawli bil wuduwi wal aswali wa la takun minal ghafilina. Yang artinya, dan sebutlah nama Tuhanmu dalam hatimu dan merendahkan diri dan rasa takut, dan tidak mengersakan suara di waktu pagi dan petang. Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang lalai. Quran surat Al-A'raf ayat 205. Nah, sekarang kita akan mempelajari adab zikir. Ada yang tahu adab zikir? Yuk kita pelajari sama-sama. Adab berzikir yang pertama yaitu berzikir dan wirid yang telah dicontohkan Rasulullah. Karena zikir adalah ibadah, membaca Al-Quran dengan niat berzikir juga dianjurkan. Yang kedua, mencoba memahami makna dengan khusyuk dalam melaksanakannya. Yang ketiga, duduk di suatu tempat atau ruang yang suci seperti duduk dalam sholat juga sangat dianjurkan. Yang keempat, mewangikan pakaian dan tempat dengan minyak wangi, pakaian yang bersih dan halal. Dan yang terakhir, memilih tempat yang agak sunyi. Boleh memejamkan mata, karena dengan mata terpejam itu tertutuplah jalan-jalan panca indera lahir sehingga terbukanya panca indera hati. Nah, tidak terasa kita sudah sampai pada kesimpulan.
Teman-teman, jadi kesimpulan pada materi kali ini adalah sebagai muslim, kita harus mengetahui dan mempraktekkan tata cara atau adab sholat dan zikir pada Allah dengan baik dan benar. Nah, demikian penjelasan mengenai materi kali ini. Semoga pembelajaran kita ini bisa memberikan manfaat kepada kita ataupun orang lain. Satu lagi, jangan lupa tetap semangat belajar dan rajin dalam membaca buku ya, agar wawasan kita lebih luas lagi. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di pertemuan yang akan datang.